dipersembahkan oleh menceritakan sejarah melalui fashion. Ini warnanya juga kekinian, fresh. Dari produknya, I think it's nice gitu ya. Kita mengumpulkan limbah tusuk sate dan kita olah menjadi furniture dan juga art and craft. Cukup menarik dari sisi produk. Love the sustainability angle, so itu bagus banget. Ciptakan produk ramah lingkungan, mendukung kenyamanan anak dari berbahan dasar alam. Produk ini sangat relevan buat saya seorang ibu. Pricingnya berapa sih? Safe ke mulut anak nggak? We say safe to taste, not for eat. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, di sini para peserta akan mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan juga visi mereka untuk menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing, naik kelas, hingga menembus pasar global. Para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Expora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Expora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor menjadi mudah bersama Expora dan selengkapnya di expora.bni.co.id. Dan hari ini kita juga kehadiran panelis tamu yang akan kita undang untuk bergabung di sini. Langsung saja kita undang Ibu Muriel, Country Marketing Manager Google Indonesia. Selamat datang Ibu. Halo. Baik, terima kasih Ibu Muriel sudah bergabung bersama para panelis di Juragan Zaman Now Season 5. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Tanahwari adalah sebuah brand fashion yang menceritakan kembali kisah-kisah sejarah Indonesia melalui setiap rancangan karyanya. Setiap pola, setiap motif, dan setiap detail pada produk Tanahwari terinspirasi dari peninggalan sejarah yang syarat dengan makna perjuangan. Cerita-cerita tersebut kami terjemahkan menjadi visual yang dapat dikenakan, dirasakan, dan dibagikan kepada generasi masa kini. Dalam proses pembuatannya, motif-motif Tanahwari dikembangkan menggunakan teknik ilustrasi dotting. Ribuan titik kecil disusun dengan ketelitian tinggi untuk membentuk gambar, pola, dan komposisi visual yang utuh. Nama Tanahwari sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air. Sebuah makna yang mencerminkan harapan kami untuk mengangkat kisah sejarah dari seluruh penjuru Indonesia. Tanahwari adalah pertemuan antara sejarah, budaya, dan kreativitas. Melalui setiap karya Tanahwari, kami berharap semangat perjuangan Indonesia dapat terus hidup dan dikenang oleh generasi yang akan datang. Dan melalui Tanahwari, kami akan terus menceritakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahwari berdiri bulan November tahun 2021, usianya sudah 4 tahun 4 bulan. Kami berasal dari Provinsi Bangka Belitung yang ingin menceritakan sejarah melalui fashion hingga seluruh Indonesia. Nah, ini bagaimana kami menerjemahkan peninggalan sejarah menjadi sebuah desain pattern dari Tanahwari.
Dan ini kami menyusunnya menjadi sebuah kain yang bisa diterima oleh pasar untuk menjadikan pakaian yang bisa dikenakan. Nah, ini harapan kami. Kenapa kami berada di Juragan Zaman Now? Kita membutuhkan sekali support dari juragan-juragan sekalian. Kita membutuhkan galeri yang merepresentasikan Tanah Wari. Kita membutuhkan branding yang kuat dari artis-artis nasional yang memang menciri khaskan wajah Tanah Wari. Kemudian kita butuh interior yang memang mengesankan sejarah. Dan terakhir, kita cukup lemah. Kita tahu potensi kita lemah di tim manajemen branding profesional. Saya baru melihat, I think kalau lihat produknya tadi saya lihat ini warnanya juga kekinian, fresh, dan tidak normally batik kan agak sedikit, atau baju-baju nasional agak sedikit gelap karena nature-nya begitu. Dan apakah ini memang dari pertamanya begini atau ada SKU yang lain atau ya warna yang lain daripada warna-warna yang cerah ini? Ketika kami di Bangka, sebenarnya kami kan wilayah pesisir ya. Wilayah pesisir itu warna-warna yang terang biasanya yang disukai oleh masyarakat di sekitar kami. Akan tetapi karena kami berharap produk kami bisa juga diterima oleh pasar nasional, jadi kami mencoba untuk warna-warna yang bisa masuk ke sana. Secara story sangat menarik ya, membangun brand dengan nilai story dan value yang kuat seperti ini. Tapi another things, ini acara investment, acara gimana kita mencoba eksplorasi peluang. Nah, ini yang mungkin banyak titik lemah juga di teman-teman ya kalau UMKM ini ya. Jadi ketika mengajukan semacam investment proposal, itu harus dibuat roadmap yang lengkap. Ya, roadmap yang lengkap itu, saya butuh dana 750 juta misalnya. Apa sih yang akan saya lakukan 1 sampai 3-5 tahun ke depan? Ya, kemudian berapa sih revenue-nya kira-kira? Berapa sih nanti kira-kira, kapan sih payback periodnya? Gimana sih nanti investor ini bisa dapat keuntungan atau value segala macam. Nah, itu nggak tergambar di proposal ini. Jadi sebagai business owner, saya titip pesan selalu harus mau tidak mau suka dengan yang namanya finance. Ya, jadi harus kuat menjabarkan angka-angkanya selain story-nya. Oke, saya ngerti alur ceritanya, keluar Bangka mau ekspansi pasar di luar pulau. Tapi apakah ide-ide seperti pop-up store ataupun penetrasi lewat digital atau online shop mungkin perlu dijajaki lebih dulu sebelum hard commitment dulu gitu, mau tiba-tiba mau buka langsung satu toko gitu di Jakarta, dan buka toko pun itu kan perlu training, perlu expertise, perlu hiring orang, apakah dan itu keahlian yang berbeda lagi nih gitu untuk menjual, ketemu customer. Ya, ini expertnya ada di sebelah saya gitu, mungkin bisa dapat banyak mentoring. Nah, maksud saya itu hal-hal seperti itu juga perlu di-consider gitu. Fokus target marketnya untuk produk ini apa? Sebenarnya kalau kita lihat tadi menurut data memang target marketnya Gen Z. Tapi dari data penjualan yang telah terjadi, ternyata yang membeli malah para pejabat, PNS, government. Karena kalau kita lihat memang stylenya ini style punya nilai histori, budaya, tapi juga tetap keren dan elegan gitu. Jadi memang ada satu produk market fit yang secara tidak sengaja ditemukan kalau ternyata yang membeli ini memang lebih banyak sektor government gitu. Mungkin bisa dielaborasi lebih mendalam mengenai target marketnya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu udah pernah pakai AI Gemini. Di situ ada fitur namanya deep research, di mana kita benar-benar untuk menjual suatu produk atau service kita mesti tahu kan target market kita siapa. Menurut saya insight-nya itu bisa lebih diperkuat. Gen Z ini siapa? Segmennya ada banyak. Apakah yang produk yang kita desain itu sesuai dengan tren yang mereka ikuti? Saya udah lihat ini brosurnya, ceritanya juga bagus banget. To be honest, for Gen Z ini sangat panjang. Mereka nggak akan punya patience to read this, ya kan? Mereka harus punchy, short, very visual. So some of the things yang bisa
mungkin Gemini bisa bantu juga untuk kasih ide untuk gimana memperkuat branding, storytelling, bahkan buat desain sesuai dengan target audience-nya. Dari produknya, I think it's nice gitu ya. Dilihat dari display bagus, dipegang juga bagus. I really think this is nice. Proses desainnya kok keren nih di sini. Tapi di sini tuh masih belum kelihatan gitu fashion heritage-nya. Seharusnya ini tuh bisa scream out bahwa this is fashion heritage. Setelah itu baru orang tahu, oh dalamnya ada sejarahnya, oh dalamnya dinilai. Tapi sekilas pandang ketika kita lihat di etalase retail, mau di Kokas, mau di Plaza Indonesia, mau dimanapun itu, sekilas pandang kita lihat bahwa oh ini kayaknya Indonesia banget nih gitu. Dan itu harus bisa dilihat dari kasat mata. Baik, itu tadi adalah pendalaman untuk Tanah Wari. Tentunya nanti para panelis yang akan menentukan bagaimana hasilnya. Untuk sementara kami persilakan untuk kembali ke tempat. Grogi sekali kami presentasi di hadapan para juragan yang luar biasa sekali, tapi kami merasa bersyukur bisa bertemu dengan para juragan-juragan yang selama ini kami hanya bisa lihat di TV, sekarang bisa berada di hadapan kami. Saya senang banget ya bisa mendengarkan positif feedback dari para juragan mengenai produk Tanah Wari. Harapannya lewat tanggapan positif ini dan ketika tayang di Metro TV ini bisa didengar oleh banyak masyarakat sehingga mereka tertarik untuk membeli dan akhirnya impact-nya pun terhadap revenue juga bisa terlihat. Nah, video promo sosmed udah deadline kayaknya. Oh iya, Mama belum ada referensi lagi, Pak. Kayaknya kita tanya diskusi ke Google Gemini dulu yuk. Boleh tuh, biar cepet. Sekalian cek trennya coba. Iya, saya coba cek masukin promnya. Coba. Dalam 2 tahun terakhir, seperti apa style kain dan pakaian dengan motif batik Nusantara yang populer di Gen Z? Sertakan gambar. Keluar banyak. Oh iya, masih sama. batik lumayan outer. bagus. Muncul gambarnya juga mah. Ya, kayaknya kita coba buat video untuk referensi campaign sosial media Tanah Wari deh. Iya, videonya coba. Ini ada toolsnya, terus langsung ada create video. Buatkan video menarik tentang kain Indonesia yang menarik untuk Gen Z sebagai campaign media sosial Tanah Wari, Heritage Kebudayaan Indonesia. Siapa bilang warisan budaya itu kuno? Jadikan gayamu lebih bermakna. Saatnya bangga dengan kain Indonesia. Cintai warisanmu bersama Tanah Wari. Langsung keluar videonya. Resolusinya juga udah tinggi mah. Iya, ini ngebantu sekali nih untuk referensi develop campaign kita, Pak. Oke, sambil nunggu download, kita beres-beres dulu aja yuk. Oh iya. Ini ya Mas, aku bantu ya. Udah gantung kan. Nanti Bapak ambilin lagi hangernya ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Di era digital saat ini, pelaku usaha didorong untuk bergerak cepat, beradaptasi, dan manfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Berbicara soal produktivitas yang harus terus bergerak cepat, tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil, sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop, tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi tesel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya.
Pemirsa, selanjutnya langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Berawal dari ketertarikannya terhadap isu lingkungan, Cindy Susanto mendirikan sebuah perusahaan yang ia beri nama Bullet. Sebuah perusahaan yang fokus mendaur ulang sampah sumpit dan tusuk sate bekas menjadi produk gaya hidup bernilai seni seperti kacamata, furniture, hingga material baru pengganti kayu. Selain mendaur ulang sumpit dan tusuk sate, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2022 ini juga fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan bagi kelompok yang terpinggirkan. Halo para juragan, perkenalkan nama saya Cindy dari Bullet. Mungkin nggak semua orang tahu kalau setiap tahunnya kita mengimpor lebih dari 15.000 ton tusuk sate. Artinya, setiap kali kita selesai makan sate, semua tusuknya akan berakhir di TPA. Bullet percaya circular economy adalah solusinya. Kita mengumpulkan limbah tusuk sate dan kita olah menjadi furniture dan juga art and craft. Pada saat yang bersamaan, kita memberikan pelatihan kepada pengrajin perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan peningkatan pendapatan. Di tahun 2025, kita telah berhasil mendapatkan revenue lebih dari 500 juta. Proses kita setelah kita dapatkan, kita sterilisasi. Setelah itu kita press menjadi papan seperti ini. Long termnya kita pengen menjadi alternatif virgin material. Jadi yang kita pengen besarkan skala industrialnya adalah pengadaan panel ini. Lalu apa sih yang kita minta dari para juragan? Kita butuh advisory board. Kenapa? Karena sekarang kita sudah berhasil memasarkan produk kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo Cindy ya. Halo. So interesting products. Saya juga baru tahu ini dari tusuk sate bisa dipakai jadi kacamata seperti ini. Kacamata seperti ini. Mindset orang nih, bekas tusuk sate, bekas sumpit dan sebagainya. So tadi sudah dibilang bahwa akan ada proses anti rayap dan lain-lain gitu. Cuman dari segi durabilitas dan sebagainya, bagaimana perbandingannya dengan material-material lain, khususnya yang kayu base ya, baik yang kopongan maupun yang solid wood. Oke, untuk material, sebenarnya memang di Indonesia bambu material itu belum besar. Di luar negeri sebenarnya bambu material is a growing business. Jadi sebenarnya proses sterilisasinya juga kita lumayan panjang. Jadi pertama kita ada gunakan air dan tawas, kita gunakan panas jadi dengan oven, dan terakhir dengan UV light, baru kita jadikan panel. Jadi dari segi kekuatan kita juga udah ada hasil kekuatan tes, saya ada lampirkan. Yang belum ada adalah sekarang SNI itu untuk bambu laminasi. Jadi bambu laminasi itu karena produk baru, strukturnya, patternnya tuh sama. Karena mereka produk baru. Jadi kita dari segi kekuatan dan kelembapan sudah lewat, tapi dari segi pattern belum. Karena kebetulan kan kita dari tusuk sate bekas ya, jadi ketidakseragamannya itu malah yang kita mau jual. Oke, jadi secara strength kalau dibandingin sama MDF yang ada di luar sana, kita pasti jauh lebih kuat. Kita sekarang comparable dengan Jati. Yang membuat sampai finish dan anterin ke tempatnya itu siapa? Tetap dari Bullet atau lempar ke kontraktor? Lempar ke kontraktor. Oh, jadi Bullet itu menjual material only. Kedepannya kita pengen fokus seperti itu, karena sekarang aja kita udah dapat per bulannya kurang lebih 3-5 ton. Kalau kita kerjain sendirian, I believe we will have a limitation as a brand. Cukup menarik dari sisi produk, karena saya memang di F&B industry ya. Jadi bentuk-bentuk kolaborasi untuk kita menggunakan top table khususnya betul, ataupun juga kayak tatakan dan lain-lain, itu peluangnya cukup besar sih. Kuncinya tinggal masalah price affordable aja ya. Kadang-kadang memang
Berapa kali saya kontak kalau untuk model bisnis yang seperti ini, price-nya masih belum cukup affordable untuk skalanya dimasalkan gitu. Ya. Mungkin bisa dilihat ini segmen yang paling atas. Jadi misalnya kantor-kantor besar yang mempunyai ruangan-ruangan galleries, kantor-kantor yang in fashion lifestyle tapi yang skillnya besar. Love the sustainability angle, so itu bagus banget. Udah fokus di situ. Mungkin yang bisa supaya diperkuat ke depannya adalah from start to end goal-nya mau seperti apa ya kan, dari skala yang sekarang ke skala yang besar dan hanya fokus di mungkin mostly furniture. Itu dengan Gemini bisa brainstorming kayak strateginya mesti seperti apa sih. Gimana caranya supaya kita jauh lebih fokus gitu di produk-produk tipe apa, dan kita mesti partner dengan bisnis-bisnis seperti apa supaya jelas, karena sekarang kayak masih agak belum clear gitu dari awal ke end goal-nya, nanti journey-nya gimana, karena my sense is quite complicated in between. Yeah. Oke. Saya kira sudah cukup, sudah banyak hal yang disampaikan, dan advisory board untuk mengangkat kalau mau menolong atau membantu dan juga saling menguntungkan adalah Bullet memiliki credible advisory board yang punya nama dan bisa mengendorse bahwa this is a legitimate business, ya, ini bisnis yang layak dan bisa dipercaya. Baik, itu tadi pendalaman dari panelis dan juga presentasi dari Mbak Cindy Susanto dari Bullet. Nanti kita akan nantikan bagaimana hasilnya dari para panelis, keputusannya seperti apa, dan untuk sementara kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pengumpulan tusuk sate sendiri sebenarnya kita tetap pengen selalu ngangkat permasalahan limbah di Indonesia. Jadi kita harapan awalnya memang kalau kita bisa ngajak teman-teman dan industri dan government mulai aware kalau sampah yang sekecil tusuk sate ini bisa jadi impact yang luar biasa besar, sampah-sampah lainnya akan menjadi sangat mudah untuk kita mulai lebih bertanggung jawab. Mudah-mudahan panelis tidak hanya melihat ini sebagai potensi bisnis, tetapi juga potensi untuk mengembalikan tanggung jawab kita kepada alam semesta. Kayaknya hari ini capek ya, lumayan juga. Soalnya aku seharian udah meeting online, nasi box juga udah selesai, pelanggan juga udah pulang semua. Kayaknya butuh refreshing ya. Yah, kok buffering sih? Kan aku mau me time sambil nonton. Ini kuotanya masa udah habis? Padahal aku baru isi kemarin. Kenapa? Kok infonya juga ngelayangin sih? Kuotanya udah habis. Iya nih, kan aku baru isi kemarin. Tapi kok kuotanya udah habis? Nah ini nih, aku mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah tahu paket kuota yang nggak habis-habis. Nih, paket Telkomsel Halo Plus 250.000. Kuota datanya mulai 300 giga. Ada kuota roamingnya juga 3 giga. Buat nanti kita liburan. Yang paling penting, konektivitasnya lancar banget. Nggak cuma kuota gede. Di sini kita juga dapat benefit bebas biaya berlangganan bulanan Prime Video. Selain itu, bisa pilih bebas langganan Netflix atau Spotify. Asik kan? Dapat telepon 500 menit dan 500 SMS juga loh. Pas banget buat koordinasi supplier resto ayam kuali kita. Wah, menarik banget. Kalau gitu kita langganan Telkomsel Halo Plus 250.000. Gimana tuh caranya? Untuk daftar Telkomsel Halo atau info selengkapnya bisa kunjungi website tsel.id/daftarhalo atau kunjungi Grapari terdekat. Wah, beneran lancar banget. Kalau gini, aku kan jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Apapun aktivitas harian dan hiburan digitalmu, pastikan koneksi tetap terjaga. Dengan Telkomsel Halo Plus 250.000, bisnis lancar, hiburan pun tanpa hambatan. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan selanjutnya kita akan mengundang peserta berikutnya untuk presentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan langsung di hadapan para panelis. Kita simak. Halo, saya Karuna Ardelia, founder dari Colore Art and Craft. Secara global, based on data, ternyata 83% produk art and craft yang ada tidak transparan dalam menyebutkan bahan baku. Dan 90% saat ini yang terjadi di Indonesia tidak menyebutkan data yang jelas. Colore hadir menawarkan produk dan kegiatan art and craft yang aman dan ramah lingkungan. Colore memanfaatkan bahan dari alam, warna dari tanaman, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Contohnya seperti bayam, alpukat, bunga kamopal, bunga telang, dan ada beberapa bahan lainnya. Potensi market Colore Art and Craft Indonesia sangat besar. Saat ini kami bekerja sama dengan sekolah, kafe, hotel, dan tempat les sebagai enrichment program anak. Saat ini produk Colore dapat ditemui di toko Kinokuniya dan juga bintang supermarket yang ada di Bali. Dan saat ini ada beberapa partner juga yang sedang berjalan prosesnya. Melalui Colore, anak-anak bukan hanya berkreasi, namun juga belajar mencintai alam sejak dini. Mereka belajar bahwa seni bisa menyenangkan sekaligus mendukung keberlanjutan. Yuk, mari bergandengan tangan dengan Colore untuk mengembangkan generasi mendatang yang kreatif, yang mengenal lingkungan. Terima kasih. Halo Juragan. Oke, Colore is not only about colors. Colore menciptakan produk yang ramah lingkungan, mendukung kenyamanan anak dari berbahan dasar alam. 3K yang kami pertahankan, keamanan, kualitas, dan keberlanjutan. Target market kami adalah orang tua yang memiliki anak usia 3-12 tahun, institusi sekolah, komunitas, parenting, cafe, hotel. Kita membutuhkan growth, kita ini ekspansi. That's why we need your help. Bapak Ibu memberikan akses kepada kami untuk masuk ke retail consignment dan mini experience corner, di mana ini adalah look and feel yang kami ajukan untuk retail consignment, dan ini adalah untuk mini experience corner, di mana Bapak Ibu hanya memberikan kami space, sisanya kami akan take care. Dan untuk revenue sendiri kami akan menawarkan revenue sharing 30% untuk retail consignment stores, 25% untuk experience corner, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan edit revenue selama 1 tahun 277 juta kurang lebih untuk consignment stores, dan untuk experience corner 896 juta. Dan ini adalah kita membuka investment untuk Bapak Ibu semua opportunity di angka 497 juta, di mana untuk sharing profitnya 20%. Terkait dengan daya beli, kira-kira segmentasi tempat yang seperti apa sih? Karena ini kan pasti pricingnya saya nggak kebayang nih. Ini pricingnya berapa sih? Oke, yang di depan coach itu 12 warna 236.000. Untuk solid paint yang termurah 6 warna 72.000. Safe ke mulut anak nggak? We say safe to taste, not for eat. Jadi jika tidak sengaja terjilat atau termakan, aman. Karena bahan dasar yang mungkin Juragan Pak Reno lihat di depan itu adalah bahan dasar yang memang food grade. Betul. Ini kalau berarti ini semuanya dari food. Oke, basic kami Arabic gum, bahan pembuat permen. Setelah itu dicampur dengan beberapa bahan lainnya, dan 7 bahan dasar yang bisa dilihat di sini itu kita mix. Sebenarnya concern saya kalau apapun yang basisnya dari bahan alami itu biasanya kan shelf life-nya pendek ya. Iya. Nah, kalau ini shelf life-nya berapa lama nih semuanya? Itu kita bisa 1.5 years. Kenapa? This one? Yes. Atau both? Both. Oke. 1.5 years ya. Ya. Kenapa? Tadi karena kita menggunakan preservatif alami, artinya yang organik gitu. Biasanya digunakan untuk skincare. Tadi main-main sama ini
sangat tebal ya, it's very thick karena ya natural produce kan yang dipakai. Karena Jadi, kebetulan Pak Reno menggunakan pasta paint, itu bisa digunakan with or without water. Jadi untuk yang suka mixing gradient, kami arahkan ke pasta paint. Begitu. Saya sendiri punya anak umur 8 dan 3 tahun. Jadi produk ini sangat relevan buat saya seorang ibu. Jadi bisa dianggap saya target konsumennya deh untuk produk ini. Cuman menurut saya yang low hanging fruitnya adalah gimana cara kita mengedukasi orang tua on the spot pada saat mereka pegang produknya, mereka langsung bisa tahu benefitnya apa. Pertama, packagingnya. Di packaging ini kan ditulisannya kayak ada gambar brown potato karena dia terbuat dari brown potato, ada gambar carrot karena dia dibuat dari carrot. Tapi saya kalau lihat sekilas ini sejujurnya nggak tahu bahwa oh ini ternyata dibuat dari brown potato karena tidak ditulis bahwa ini terbuat dari, hanya ditulis brown potato terus ada gambarnya. Mungkin untuk saya supaya lebih relevan ke produk ini bisa dijelaskan bahwa kita memakai brown potato karena warnanya cocok untuk warna coklat dan proses supaya bisa mendapat warna ini seperti apa. Kedua ada brushnya, which is like pretty cool. Ternyata bisa diganti-ganti itu ya, apa namanya tutupnya. So that's pretty nice. Again ini menurut saya low hanging fruit banget. You should put that here. Harus ditulis kayak sekarang kan ada pensil-pensil yang ditulis kayak biodegradable atau nggak pensil-pensil bisa ditanam menjadi pohon. Itulah ada yang membuat orang pengen beli karena sekarang kalau saya lihat begini nih kayak brush biasa aja, nothing so special. Jadi I think your value proposition harus muncul di packagingnya itu untuk menjual. Itu sih apa namanya saran dari saya. Untuk mempermudah, karena kita tahu desain packaging juga sebagai bisnis kecil, mesti hire packaging designer dan lain-lain. Ibu bisa coba pakai Gemini, itu ada fitur namanya Canvas di dalam situ. Di Canvas kita bisa upload produknya seperti apa sekarang, terus minta, boleh dong tolong improve packagingnya, terus messaging apa, value proposition apa yang mesti saya taruh di packaging ini. Nanti bisa dikasih ide-ide mungkin desain yang menarik seperti apa. Terus terang saya melihat di sini mengenai I need more details. Tapi I think commercially kalau baca di sini aja I don't have any bayangan, ya kan, artinya how we could do this. I like to support this melalui itu, tapi I need to sit down more with you because this is still walaupun cukup detail angkanya, tapi still banyak yang mesti kita bicarakan dalam arti kata where is the fine tuning this gitulah. Jadi banyak sekali yang mesti dibicarain kalau kita ngomong tadi yang mengenai partnership ya. Mau ditambahkan Coach? Saya rasa sudah cukup sangat jelas dan sangat on point apa yang udah dikatakan oleh Carol. Cuma saya ingin menambahkan adalah ini adalah produk dari hasil pemikiran dan hati seorang ibu terhadap anaknya. Itu satu. Yang kedua, ini perlu bantuan dari para juragan bahwa produk ini datang ke tempat ini karena butuh akses yang lebih luas. Bukan hanya bantuan finansial, tapi khususnya yang paling penting adalah bantuan untuk market aksesnya. Oke, baik, cukup itulah pendalaman dan untuk sementara kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sejujurnya gugup, a bit nervous. Kenapa? Karena memang semuanya memberikan pertanyaan dan honestly aku bisa menjawab semuanya, tapi memang mungkin ada beberapa part yang aku rasa kayak kayaknya not satisfied enough nih untuk menjawab dari para juragan. Saya suka banget sama presentasinya dan saya bisa merasakan optimismenya, percaya dirinya Mbak Carol, walaupun yang saya rasakan adalah justru overconfident nih gitu. Semoga para juragan tidak merasa teroffended dengan jawaban-jawaban yang lahir dari semangat dan percaya dirinya Mbak Carol. Kayaknya ada yang kurang nih untuk menunjang penampilan aku yang cocok saat ini. Dan jawabannya selalu ada di Urban Icon. Di bisnis maupun penampilan, kurasi adalah segalanya. Begitu melangkah masuk, saya langsung merasakan perbedaannya. Saya tidak hanya melihat sebuah toko, tapi juga ada standar kualitas yang dijaga.
Karena setiap detail adalah statement. Ada lagi kah yang mau dicoba? Kayaknya kalau sama yang ini lucu juga kayaknya ya. Gue ini kan dia lebih kayak casual formal nih. Buat daily. Aku sih suka yang ini, tapi boleh coba lagi. Boleh banget. Investasi itu nggak selalu soal saham ya Mbak ya. Memilih jam tangan yang tepat untuk karakter diri kita itu adalah investasi buat performa diri kita sih. Selain itu juga nambah percaya diri kakak kan. Aku suka yang ini. Kakak kalau udah oke, aku bantu kakak sih. Yuk. Di Urban Icon, saya selalu menemukan produk yang punya value lebih dari sekedar harga. Kurasinya benar-benar on point, dan semuanya dapat menunjang penampilan. Kan untuk barangnya ya. Kepuasan itu hadir saat kita mendapatkan nilai yang sebanding dengan apa yang kita bayangkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kita membutuhkan sekali support dari juragan-juragan sekalian. Kita membutuhkan galeri yang merepresentasikan Tanah Wari. Kita membutuhkan branding yang kuat. Kita butuh advisory board. Kenapa? Karena sekarang kita sudah berhasil memasarkan produk kita. Dan ini adalah kita membuka investment untuk bawa ibu semua opportunity di angka 497 juta. Di mana untuk sharing profitnya 20%. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? So which one do you think is the most juragan? Either we ask you. For me, for me this one sih. This one. Okay, let's have same. Okay. Dan Dan namanya juga dia secara, I mean, she still needs to give a lot of input kalau dari segi gua. I could explore, tapi nggak bisa janji. Karena revenue-nya terlalu kecil. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita panggilkan ketiga peserta pada episode kali ini. Halo, saya akan bahas soal Tanah Wari. So, first of all, Congrats sudah punya visi yang bisa diterjemahkan dalam produk, tapi kita lihat punya potensi sekali sebagai salah satu juragan di Juragan Zaman Now ini. Tapi masih ada 2 PR. Yang pertama adalah memperkuat narasi dan eksekusinya ke dalam produk supaya produknya punya identitas yang lebih kuat. Itu saya yakin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di sini karena kalian punya strong visi yang bagus. Yang kedua, sebetulnya yang harus dijembatani adalah gap untuk distribusi, karena cerita budaya dan produk ini kan kalau tidak sampai ke tangan konsumen yang tepat, itu juga tidak akan bisa berhasil. Saat ini berarti dari kami tidak akan memberikan investasi ke Tanah Wari, tapi karena yang dibutuhkan adalah market access, yang kalian butuhkan adalah Pak Irwan. Jadi gimana? Bukan investasi, yang dibutuhkan adalah market access dari Pak Irwan. Itu lebih besar daripada investasi. Nah, Bu, I think begini, dari teman-teman tadi saya juga dikasih advice, dan kita sama-sama melihat produknya ada future lah. Dan ini juga story-nya bagus, tapi yang kira-kira masih agak
confusing adalah bagaimana produk ini mencapai sasaran. Kalau hanya menjual dengan yang sistem sekarang juga bagus, tapi kalau ingin masuk ke dalam kelas yang lebih tinggi dalam arti kata malls dan sebagainya, I think banyak perlu support. Jadi saya akan bicara melalui coach dan langsung juga nanti kita lihat berapa tempat yang diperlukan, karena kami memiliki di mana-mana beberapa yang bisa dipergunakan, dan juga kami akan mensupportnya dengan all cost in within, artinya logistik dan pengiriman dan sebagainya. Jadi kita tinggal lihat bagaimana nanti kita mendisplaykannya, dan marketingnya bagaimana yang kita harus planning. Kita akan diminta bantu tentu dari teman-teman lain di sini juga. Terima kasih. Dan selanjutnya Pak Rex. Ya, untuk Cindy ya, Bullet, kita memutuskan untuk saat ini tidak berinvestasi terlebih dahulu karena memang roadmap dan model bisnisnya. But actually karena most of pekerjaan saya di F&B, nah ini mungkin nanti kita bisa explore untuk beberapa potensial kerjasama untuk pengadaan khususnya top table ya. Mungkin bisa terjadi potensial collaboration, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan dengarkan hasil untuk Colore akan disampaikan oleh Pak Rino. Colore, Caroline. So, Anda sudah melahirkan satu seniman dari produknya. Setelah diskusi, sebetulnya untuk space F&B itu bukan hal yang menarik karena angka nominal yang bisa diproduce versus jualan makanan itu kemungkinan besar lebih tinggi jualan makanan. Jadi per square meter yieldnya itu sayang gitu kalau di F&B. Namun saya bisa menawarkan satu proposition yang sifatnya kerjasama dengan tempat space. Kita ada hotel yang ada kids room kebetulan, and it's working very very well. Dan juga ada beberapa resort yang kids friendly. Jadi itu menjadi sebuah referral yang bisa saya bukakan pintu. Namun karena saya bukan di operations, saya harus discuss dulu apakah ini operationally oke untuk dikerjakan. Tapi saya akan membukakan pintu tersebut. Tapi seperti biasa setiap episode itu punya yang terjuragan. Kira-kira siapakah yang terjuragan? Kita tanyakan langsung kepada Ibu Muril. Siapa, Bu? Oke. Pertama, terima kasih semua untuk presentasinya. Kita semua sangat inspired atas produk-produk yang kalian sudah buat. Kita lihat dari passionnya, kita lihat dari visinya, yang akhirnya membuahkan produk yang sangat bagus dan juga harga yang cocok. Dari 4 dimensi itu, akhirnya kita diskusi secara bersama-sama bahwa yang terjuragan adalah Colore. Dan akan mendapatkan 10 juta dari Juragan Zaman Now, dan dari Google Gemini juga akan mendapatkan billboard di Jakarta untuk pasang iklan di daerah yang sangat strategis. Wow, selamat. Dan kini kami persilakan untuk ke tengah karena Ibu akan memberikan plakat terjuragan pada episode kali ini untuk Mbak Carolina dari Colore. Selamat ya. Thank you, Mbak. Baik, kami ucapkan selamat untuk peserta terjuragan yang mendapatkan apresiasi pada episode kali ini dan juga tambahan sebesar 10 juta rupiah. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Perjalanan para pelaku UMKM di Juragan Zaman Now Season 5 hadir membawa mimpi, kerja keras, harapan untuk membawa bisnis mereka berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, untuk semua peserta Juragan Zaman Now Metro TV akan ada dukungan pengembangan usaha dari Google Gemini sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku UMKM di Indonesia, yaitu kesempatan mendapatkan spot billboard untuk promosikan usahanya. Tak hanya itu,
Para peserta juga mendapatkan training dari Gemini Academy yang bisa membantu untuk permudah pengelolaan usaha dengan dukungan teknologi dan juga kesempatan mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia, dan juga ada sesi networking yang membuka peluang kolaborasi lebih luas. Terima kasih kepada para panelis, para mentor dan juga peserta. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Saksikan terus Metro TV dan program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh